Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, semoga dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Bapak, ibu, saudara, pernahkah kita berpikir adanya nikmat yang justru menjadi laknat? Sulit ya. Jadi begini, pernahkah kita tidak merasa berat ketika kita meninggalkan ketaatan kepada Allah? Atau kita merasa nyaman saja atau tidak terusik ketika melakukan suatu kezaliman, suatu dosa. Dan ketika itu tidak ada teguran atau belum ada hukuman yang datang kepada kita dari Allah. Nah, ada sebuah kisah. Ada seorang ulama yang mengisahkan adanya seorang murid yang bertanya kepada gurunya, kepada kiainya. Murid itu berkata demikian, "Pak Guru, Kiai, kita ini banyak melakukan kemaksiatan. Kita ini banyak melakukan dosa kepada Allah. Namun, kok sepertinya kita tidak pernah melihat atau tidak pernah merasakan Allah itu menghukum kita." Guru itu tersenyum, lalu berkata begini, "Nak, sering Allah itu menghukum kita, tapi kita tidak merasa. Engkau tahu bahwa salah satu hukuman Allah yang terbesar adalah sedikitnya bimbingan pada kita untuk mudah melakukan ketaatan atau untuk melakukan amal soleh. Artinya kalau kita ini demikian sulit untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan ibadah kepada Allah, itulah sesungguhnya hukuman yang berat bagi kita." Kamu tahu bahwa ujian yang terbesar bagi seorang manusia itu adalah keras dan matinya hati. Sehingga pada saat itu kita enggan, kita malas untuk beribadah. Nah, inilah sebenarnya hukuman yang didapat oleh kita. Namun kita tidak merasakan itu. Padahal itu hukuman yang jauh lebih berat daripada hukuman yang kita rasakan. Nah, apa itu hukuman yang kita rasakan? Nah, ini antara lain. Hukuman yang kita rasakan antara lain, jadi hukuman yang terasa bagi kita itu hilangnya harta, rusaknya kendaraan, sulit mencari pekerjaan, ya kan? Atau mungkin bisnis kita tidak lancar dan sejenisnya. Itu jelas kita rasakan. Dan itu sebenarnya ringan-ringan saja. Jauh dibandingkan dengan hukuman yang tidak kita rasakan. Nah, hukuman yang tidak kita rasakan itu seperti apa? Matinya hati. Kita tidak merasa nikmat, tidak merasa nyaman untuk melakukan ketaatan. Contoh begini, saat terdengar kumandang azan, kita biasa-biasa saja. Kita tidak merasa gerah. Kita tidak merasa segera untuk melakukan persiapan melaksanakan sholat. Termasuk kita tidak merasa terbebani untuk tidak berjamaah di masjid. Guru itu pun melanjutkan penjelasannya. Nah, tidakkah engkau merasakan beratnya mengamalkan banyak ketaatan? Beratnya beribadah? Tidakkah engkau merasakan Allah menahan lidahmu untuk berzikir, beristighfar, dan berdoa kepadanya, kepada Allah? Tidakkah terkadang engkau merasakan lemah di hadapan hawa nafsu? Sehingga engkau mudah marah,
berkeinginan untuk senantiasa foya-foya, dan menjalankan hal-hal yang sia-sia? Hukuman apa lagi yang lebih berat dari semua itu? Sadarkah engkau, nak, bahwa engkau tidak diberi rasa khusyuk dalam beribadah? Sadarkah engkau dimudahkan untuk berghibah, untuk mencela, untuk menghina, untuk memandang rendah? Juga sadarkah engkau bahwa Allah membuatmu lupa kepada akhirat? Lalu engkau jadikan dunia ini sebagai perhatian terbesarmu. Apakah itu bukan hukuman yang berat bagimu? Lalu hukuman berat yang mana lagi yang lebih berat dari itu? Anakku, semua bentuk pembiaran itu dengan berbagai macam ragamnya, itu adalah bentuk hukuman Allah kepadamu, kepada kita. Baik kita sadari maupun tidak. Nah, begini anakku. Maka kita hendaknya waspada, ya, agar kita tidak terlalu terjatuh ke dalam dosa-dosa dan meninggalkan kewajiban-kewajiban. Karena hukuman yang paling ringan di hadapan Allah adalah hukuman yang terasa, hukuman yang bisa kita rasakan, hukuman yang bisa kita lihat. Adapun hukuman yang terberat itu adalah hukuman yang tidak terasa. Jadi kita harus waspada. Rasulullah SAW bersabda, bila kamu melihat Allah memberi hambanya kenikmatan dunia, apa yang dia inginkan di dunia, dan dia terus bermaksiat kepadanya, kepada Allah, ketahuilah bahwa itu adalah istidraj, jebakan dari Allah, hukuman yang tertunda. Ingat itu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Allahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.